Loh, hitungannya kan begini, kalau orang itu sudah merasa paling sempurna, tidak perlu takut. Takut terpengaruh, takut nanti berkurang, tidak perlu takut, malah terbalik. Ini sekarang takut kehilangan umat, Mbak. kan salah itu. Salah mestinya. Tidak boleh takut kan, malah seneng ya. Tidak mungkin terpengaruhan gitu ya. Nah, kita kan sering ngobrol soal Sabdo Palon gitu kan ya. Nah, di kalangan teman-teman penghayat kepercayaan Jawa, mayoritas meyakini bahwa Sabdo Palon akan mengusir Islam. Wah, mungkin dari Pak Agung dulu, dari perspektifnya Pak Agung gimana? Ya, ada satu kitab yang namanya Kitab Sabdo Palon. Kemudian di situ dituliskan bahwa Sabdo Palon akan mengusir Islam. Tapi kemudian ternyata ditemukan si penulis kitab yang itu adalah orang Belanda yang kemudian belajar tentang budaya Jawa dan mengangkat isu itu gitu. Nah, kenapa kok kita senang sekali dengan cerita Sabdo Palon? Entah itu Sabdo Palon yang muncul kemudian kita mengatakan akan memunculkan agama Budi, ya Mbak. Kemudian 500 tahun lagi Sabdo Palon akan balik kembali gitu. Ini kan terkait dengan fenomena masyarakat kita yang tertekan. Masyarakat kita yang sedang merasa gelisah, nggak aman, nggak nyaman. Kemudian dia menciptakan sebuah utopia. Kondisi negara yang maju, gemah ripah loh jinawi, yang kemudian mereka berangan-angan kalau itu tercapai apabila Sabdo Palon muncul. Ini kan utopia kalau bagi saya. Nah, seperti tadi, kalau kemudian dikatakan bahwa Sabdo Palon akan mengusir agama, saya berpendapat tidak. Karena kalau keyakinan itu yang dipegang, keyakinan ajaran luhur yang masih meyakini bahwa akan mengusir sesuatu, ya sama aja dong kita kemudian terjebak dengan usir-mengusir, dengan pertikaian. Kalaupun toh Sabdo Palon itu ada dan akan datang lagi, tentu dia nggak akan mengusir siapapun gitu. Karena itu kalau itu ajaran Budi ya dia nggak akan ngusir atau melenyapkan apapun gitu. Malah akan merangkul semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh kan gitu ya Mbak? Iya. Nah, kok malah ngajak permusuhan ini, ngajak usir-usiran gitu. Jadi memang masyarakat kita itu antara masyarakat ilmiah dan masyarakat tahayul itu jumlahnya jomplang Pak Agung. Betul ya. Kita kan sering dulu kita lihat ada katanya bidadari jatuh, ternyata boneka. Oh iya. Terus kemudian bocah bertelur, ternyata pengaturan. Iya. Itu gimana menurut Mbak Gatot itu tentang masyarakat kita yang kemudian mayoritas suka tahayul? Solusinya gimana biar nggak gitu terus gitu? Biasanya dari kawan-kawan yang suka gulawentah budaya itu selalu menggaris bahwa pada zaman Majapahit ke belakang kita ini cerdas, intelek, ya, cerdas, berpendidikan. Setelah kita dihancur leburkan, kita menjadi bodoh. Kan akhirnya tidak ada pendidikan kan, sampai notok. Akhirnya abad-abad 19, 18 itu kita bodoh, sehingga kecerdasan masa lampau itu tenggelam, bukan hilang, tenggelam dalam memori kita. Itu sehingga seperti tadi itu. Jadi jangankan kejadian seperti manusia bertelur, terus bidadari jatuh dari langit di lautan itu. Sedangkan semua yang sifatnya itu mitos, sebetulnya itu kearifan lokal kan ya. Tidak mampu ditarik kepada logos, tidak mampu. Kalau semua itu kearifan lokal. Nah sekarang ini waktunya kan kita bedah kearifan lokal itu, sehingga ada semua di situ. Gimana? Nah ini menjadi tanggung jawab kita untuk mencerdaskan agar tumbuh peradaban baru dan kita tidak terjebak dengan pembodohan seperti itu. Dan ini sangat bagus sekali loh ketika teknologi berkembang,
video banyak, bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini kesempatan untuk mencerdaskan hal-hal itu. Sehingga kita tidak terkungkung oleh budaya mitologi yang menyesatkan. Mitologi itu ada baik, itu oke. Sepanjang kemudian itu kita gunakan sebagai storytelling kita mengabarkan hal-hal baik. Kan semua pengajaran yang paling berkesan dan paling mudah dipahami kan hanya lewat storytelling. Hanya lewat kita bercerita yang bagus, orang tertarik gitu. Nah, kalau kita membuat cerita-cerita yang memperdayakan, bukan cerita yang manusia bertelur sama bidadari turun tadi. Parah memang kondisi masyarakat kita. Tapi ya itu tadi Mas Hendra, kalau kemudian dihadapkan sama Mbah Gatot yang seperti ini, orang nggak akan yakin. Padahal kalau saya ini keren banget. Gimana kalau saya punya kawan ya, punya sahabat ya, dia menikah kan, tapi dia itu dikasih tahu sama istrinya bahwa istrinya itu dapat amanah dari leluhur gitu, dan leluhur itu sering ikut campur di dalam rumah tangganya sampai kemudian sekarang berantem gara-gara leluhurnya yang tidak terima, dan itu masih banyak spiritual teman-teman pelaku spiritual. Betul. Nah, jangankan leluhur, Mas Hendra, bagaimana bila yang memerintah itu adalah diri sejati? Orang bilang, kenapa kamu pisah sama pasanganmu? Diri sejatiku memutuskan aku untuk pisah. Loh, gimana coba? Itu hal yang sama nggak? Hal yang sama kan? Bahwa kadangkala kita mendapat sebuah perintah untuk memutuskan sesuatu di mana itu hanya kita pakai untuk melegitimasi keputusan kita. Nah, kalau Mbah Gatot tadi kalau mengatakan bahwa keputusannya adalah di otak saya, itu adalah keputusan mandiri saya, itu keren banget, Mbak. Kita mandiri atas diri kita, bukan diperintah oleh orang-orang lain di luar diri. Entah itu dikatakan leluhur, entah itu dikatakan diri sejati, kan kita nggak diperintah oleh itu. Nah, ini sekarang yang paling menarik yang lagi jadi tontonan, bahkan kemudian pembicaraan di berbagai tempat tentang rombongan biksu-biksu dari Thailand ke Borobudur, Mbak Gatot. Nah, kalau menurut Pak Agu dan Mbak Gatot, mereka itu sebenarnya sedang melakukan proses apa sih? Terus kenapa kok kemudian tujuannya ke Borobudur? Dan yang menarik lagi, masyarakat kita nggak peduli dia dari kalangan Buddha, Hindu, Muslim, menyambut dengan sangat ramah dan lain sebagainya. Berikut menurut Mbak Gatot. Itu satu kejadian yang sangat bagus. Jadi di mana rupanya Borobudur itu kelak akan menjadi sentral ritual dari agama Buddha. Mungkin Prambanan juga akan mengikuti sentral dari peribadatan agama Hindu dunia mungkin gitu. Ya, nah ini sudah saatnya sehingga masyarakat bisa nerima. Tadinya kan sulit. Nggak tahu muncul gagasan dari pemerintah atau pemerintah daerah Jawa Tengah atau itu pusatnya. Terus masyarakat menyambut. Nah ini satu pemasukan yang luar biasa untuk pemerintah, untuk masyarakat. Nanti dari Borobudur itu kan ada peta kunjungan wisata ke Candi ini suruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kan begitu akhirnya. Nah, di mana kita juga nanti mengandalkan juga wisata di desa kita itu yang paling besar di samping sumber daya alam ya. Nah, itu juga termasuk sumber daya alam juga. Tidak ada bangunan sehebat itu. Ya. Kalau Pak Agung melihat fenomena itu seperti apa? Ini tamparan buat kita sebetulnya. Kenapa? Karena masa orang lain yang menghargai, kita sendiri nggak menghargai. Ini tamparan bagi kita. Jadi ketika kemarin ada keputusan bahwa yang naik sampai ke atas itu tiketnya hampir 1 juta gitu kan. Ini kan maksudnya supaya kita bisa menghargai itu kan. Nah kalau kita memegang batu terus-menerus dipegang oleh manusia kan lama-lama juga akan mengakibatkan korosi. Dan itu berbahaya kan dengan batu-batu yang usianya sangat lama. Nah kalau ini tamparan bagi kita. Kalau kita tidak menghargai budaya kita sendiri, orang lain kemudian lebih menghargai, lah terus kita mau dianggap sebagai negara yang maju, yang adiluhung untuk itu kan, ini tamparan. Nah sebelum itu terjadi, yuk kita hargai dulu.
kita hargai budaya kita hargai peninggalan-peninggalan yang ada. Gitu. Nah, sebaiknya kita melakukan itu. Kalau dianggap itu fenomena, ya itu merupakan fenomena yang patut kita dukung untuk melakukan itu. Nah, ini kalau saya kembali ke masalah astral tentang orang kesurupan, Pak Agung. Nah, orang kesurupan itu sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Soalnya kadang dia tiba-tiba suaranya berubah dan kemudian memiliki kekuatan di atas rata-rata yang tidak seperti pada saat dia sadar. Betul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus bertanya pertama adalah kenapa kok orang kaya yang rileks, selalu piknik, nggak ada masalah itu nggak ada yang kesurupan? Gitu. Satu. Kemudian hampir semua orang yang kesurupan itu adalah pembantu rumah tangga atau mereka yang tertekan. Itu kedua. Kenapa kok itu banyak yang terjadi? Kenapa kok nggak ada orang yang punya duit, laser dia sudah nyaman, dia kok nggak ada yang kesurupan di sana? Padahal kan harusnya kalau dikatakan itu kesurupan jin atau kesurupan api, dia harusnya nggak milih-milih dong. Dia harusnya bisa nyurupin siapa saja, tapi kan itu enggak. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang jarang dipahami oleh masyarakat kita sehingga menganggap bahwa kesurupan itu dirasuki sesuatu dari luar. Nah, bagaimana sekarang kalau kita balik? Bahwa kesurupan itu bukan sesuatu yang masuk dari luar, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam. Keluar dari dalam. Kemarahan yang terpendam, trauma yang terpendam, stres yang nggak bisa dikeluarkan, itu keluar. Dan kalau itu keluar, kekuatannya melebihi kekuatan fisik. Jadi ada dua fenomena kesurupan yang bagi saya itu sangat bombastis gitu ya. Pertama kali dulu di Jogja, ada orang kesurupan kemudian panggil saya. Saya datang ke sana itu ibu-ibu. Rumahnya dari kayu dan masih gedek ya. Apa sih gedek bahasa Indonesianya? Apa gedek itu? Bambu. Bambu ya. Anyaman bambu lah gedek itu. Karena dia sedang marah, orang mengatakan itu kesurupan, dia ambil kayu, kemudian dia sapukan, kayu besar yang kalau secara logika nggak bisa dia angkat. Sapukan sehingga semuanya tembok yang soko-sokonya itu kena. Nah, setelah kemudian kita telusuri, ternyata ada masalah dengan suaminya. Dia nggak bisa melampiaskan itu gitu. Nah, itu kan sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang masuk. Kemudian yang kedua itu di Bekasi, di rumah saya. Malam jam 1 saya dipanggil, ada remaja wanita yang kesurupan, sudah ada paranormal yang datang. Sudah ada dukun, sudah ada kiai. Mereka sudah dipanggil, sudah banyak dan nggak bisa, kemudian panggil saya. Saya datang, saat itu tahun 2000 berapa ya? 2002-an lah, 2002 lah. Saya masih muda kan, 2002 itu. Ya sekarang masih muda sih. Nah, mereka yang paranormal, yang dukun itu, begitu keluar dari ruangan itu ngelihat saya dan bilang, saya aja nggak mampu kok. Mau mengatakan bahwa apalagi kamu kan gitu. Saya diem aja. Yang saya lihat hanya fenomenanya. Ini wanita, agamanya bukan Islam. Tapi dia bisa baca Yasin. Aneh kan? Begitu ada kiai yang datang, ditantang sama dia. Ayat mana yang mau kamu baca? Gitu. Oke, saya diem aja. Setelah semuanya pergi, saya hanya bilang sama tuan rumah, tolong semuanya keluar dari rumah ini. Saya tanya sama ibunya, ibu, anaknya kuliah di mana? Dia menyebutkan satu universitas filsafat agama tertentu. Oh, pantas bagi saya. Oh, pantas. Oke. Jadi saya tidak heran kalau dia bisa melantunkan ayat-ayat itu. Saya datang. Saya masuk, saya diem aja. Supaya